Halo teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng Anak 2021 Jilid 6. Jangan lupa like dan share video ini ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Tupai dan tikus mencari keadilan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor tupai yang berada di hutan. Dia sudah mempunyai sarang sendiri. Akan tetapi, jika dia mencari makan, sarang tersebut ditinggalkannya. Aku sudah lapar. Aku mau mencari makan dulu. Kutinggalkan tempatku sebentar. Nanti aku pasti akan kembali lagi. Tupai pun terus berjalan dan dia pun melihat pohon kelapa yang berbuah banyak. Tupai pun sangat senang. Wah, ada pohon kelapa, buahnya banyak sekali. Aku harus memanjatnya. Tupai pun memanjat pohon kelapa tersebut. Dan akhirnya dia pun sangat senang karena dia tidak kelaparan lagi. Buah kelapa di sana sangat banyak. Tupai pun berpikiran untuk beberapa hari menetap di sana. Lebih baik aku di sini saja beberapa hari sampai kelapa ini habis, biar aku tidak usah susah-susah turun untuk mencari makan. Di sini makanannya sudah melimpah. Lebih baik aku di sini saja. Tupai pun tinggal di pohon kelapa tersebut beberapa hari. Hingga akhirnya dia pun pulang kembali ke sarangnya yang ada di hutan. Sementara itu, tikus pun melihat sarang yang sangat cocok untuk tempatnya tinggal. Wah, sarang ini sungguh cocok untukku tinggal. Lebih baik aku tinggal di sini. Beberapa hari aku lewat di sini, tidak ada satu hewan pun yang menempatinya. Lebih baik aku saja yang menempati. Tikus pun menempati sarang tersebut. Kemudian datanglah tupai yang mulai datang ke rumahnya. Tupai pun kaget karena di sana ada tikus. Hai tikus, apa-apaan kamu di sini? Ini adalah sarangku, tempat tinggalku. Apa-apaan kamu tupai? Tempat ini tidak ada yang menempati, jadi ini sarangku. Kau tidak boleh begitu tikus. Ini tempatku, aku yang sudah susah payah membuatnya. Tidak, ini tidak ada yang menempati. Beberapa hari aku lewat sini, sarang ini selalu kosong. Kau jangan bohong tupai. Tidak tikus, ini punyaku. Tidak tupai, ini punyaku. Mendengar mereka bertengkar pun, ada seekor kancil yang datang. Ada apa? Kenapa kalian berdua bertengkar? Tikus telah merebut tempatku, tempat tinggalku dari dulu. Tidak, aku tidak merebutnya. Tupailah yang mengaku-ngaku saja. Tempat ini sudah kosong beberapa hari, jadi kutempati tempat ini. Bagaimana kalau kalian cari hewan hakim saja? Biar hakim tersebut yang memutuskan siapa yang lebih layak untuk tinggal di sarang ini. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mencari hewan hakim. Mereka pun keluar dari sarang tersebut. Mereka pun menunggu hewan yang lewat.
Kemudian ada seekor kucing. Hai tikus, bagaimana jika kucing ini? Sepertinya dia bijaksana. Ya, sepertinya dia sangat bijaksana. Tapi bagaimana jika dia memakan kita? Kemudian kucing pun berpura-pura berdoa. Tidak tikus, lihatlah dia berdoa. Pasti dia adalah kucing yang suci, yang tidak memakan hewan-hewan seperti kita. Betul juga katamu. Kemudian kucing tersebut pun mulai mendekati tikus dan tupai. Ada apa kalian? Kenapa kalian sepertinya memperhatikanku? Tikus dan tupai pun menceritakan apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka berebut sarang. Kucing yang mempunyai niat tidak baik pun pura-pura tidak mendengar agar mereka bisa dimakannya. Bagaimana? Aku tidak mendengar. Mendekatlah. Tupai dan tikus pun mendekat. Akan tetapi karena kurang dekat, kucing pun meminta mereka lebih dekat. Aku ini sudah tua, jadi tolong lebih dekat lagi. Aku tidak bisa mendengar lagi seperti dulu, pendengaranku sudah berkurang. Tikus dan tupai pun lebih dekat dengan kucing. Dan tanpa disadari, kucing pun menerkam mereka dan menyantap mereka. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh serakah dan kita juga tidak boleh mengambil hak orang lain apabila itu belum jadi hak kita penuhnya. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kuda yang sombong. Pada zaman dahulu kala, hiduplah hewan-hewan di hutan. Saat itu, hutan kedatangan hewan baru, yaitu kuda. Hewan-hewan lainnya pun turut senang ada kuda di sini. Mereka pun datang silih berganti, membawakan buah-buahan untuk kuda. Mereka membawakan kuda buah-buahan dengan senang hati, karena mereka mempunyai teman baru. Akan tetapi kebaikan mereka pun tidak disambut oleh kuda dengan baik. Justru kuda malah menyombongkan dirinya. Hahaha, sebetulnya kalian tak perlu repot-repot seperti ini. Aku bisa mengambil buah-buahan sendiri. Aku adalah binatang terkuat, jadi kalian tak perlu repot-repot seperti ini. Mendengar hal tersebut, kancil dan hewan-hewan lainnya pun merasa kalau kuda adalah hewan yang sombong. Janganlah seperti itu, kuda. Kau sama saja menyombongkan diri. Dan di sini tidak ada hewan yang lebih kuat ataupun lebih lemah. Di sini kita semua sama, sama-sama berteman, sama-sama membutuhkan. Aku tidak butuh kalian. Aku bisa melakukannya sendiri karena memang aku adalah hewan yang terkuat. Lariku cepat dan aku bisa membawa barang-barang yang berat. Kancil pun mencari akal agar kuda tidak lagi sombong. Dia pun akhirnya menantang kuda untuk balap lari. Baiklah kuda, jika memang kau merasa hewan paling kuat,
Kutantang besok kau untuk lomba lari. Haha, kau menantangku, Kancil. Kau yakin kau ingin mempermalukan dirimu sendiri? Tidak usah begitu, kuda. Besok kutunggu kau. Tentu saja aku akan memenuhi permintaanmu, Kancil. Dan sudah bisa kupastikan bahwa besok akulah yang akan memenangkannya. Hewan-hewan pun sangat geram dengan perkataan kuda yang sombong. Mereka menyambutnya dengan baik, tapi kuda malah terus-terusan menyombongkan dirinya. Perlombaan pun segera dimulai. Kuda dan Kancil pun sudah bersiap. Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya sudah siap menyaksikan mereka bertanding. Kemarin sebelum pertandingan dimulai, Kancil sudah mengelilingi hutan. Dia mencari jalan-jalan dan rintangan-rintangan yang ada di hutan. Sementara kuda, dia hanya asik sendiri di rumahnya untuk makan. Perlombaan pun segera dimulai. Mereka sudah bersiap dan perlombaan dimulai. Benar saja, kuda berlari sangat cepat, sedangkan Kancil pun tertinggal jauh. Kancil masih berusaha, sementara kuda sangat percaya diri akan memenangkan perlombaan ini, melihat Kancil yang berada jauh di belakangnya. Di tengah perjalanan, ternyata ada pepohonan yang jatuh. Hal tersebut sangat sulit bagi kuda, apalagi tubuhnya yang besar. Dia tak mampu melewatinya. Sementara Kancil yang dari kemarin sudah menyusuri hutan, dia pun tahu jalan alternatif untuk melewatinya. Jadi dia tidak perlu bersusah payah untuk melewati rintangan tersebut karena dari kemarin dia sudah mengetahuinya. Tak disangka, Kancil sampai duluan ke garis finish. Hewan-hewan pun menyambut Kancil dengan gembira. Kali ini, Kancil bisa mengalahkan kuda yang sombong. Tak selang berapa lama, kuda pun datang. Kuda sangat malu karena Kancil sampai duluan di garis finish. Sementara dia dari kemarin merendahkan Kancil dan menyombongkan dirinya. Dia pun heran karena Kancil bisa sampai duluan. Padahal tadi Kancil berada jauh di belakangnya. Dan kuda pun tahu ternyata kemarin Kancil sudah menyusuri hutan ini, sehingga Kancil mengetahui rintangan apa aja yang ada di depannya. Sementara kuda hanyalah makan makanan di tempatnya tinggal. Kuda pun sangat malu karena tak bisa mengalahkan Kancil, dan dia pun meminta maaf kepada teman-temannya. Maafkan aku, teman-teman. Kemarin aku terlalu menyombongkan diriku dan ternyata aku kalah dari Kancil. Tidak apa-apa. Yang jelas di sini kita semua sama. Tidak ada yang lebih kuat ataupun lebih lemah. Kita harus saling membantu, kuda. Janganlah merendahkan teman-teman kita yang lainnya. Baik, Kancil, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal kemarin telah menyombongkan diriku. Dan bukannya aku berterima kasih, malah aku menyombongkan terus diriku. Hewan-hewan pun memaafkan kesalahan kuda. Mereka sekarang berteman dan tidak ada lagi yang mau menyombongkan diri ataupun menghina hewan-hewan lainnya. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong ataupun menghina teman-teman kita, karena Tuhan sudah menciptakan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing.
Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah 2 ekor kambing. Matahari bersinar sangat cerah. Hal ini membuat hewan-hewan pun merasa haus dan lapar. Hewan-hewan biasa minum air di sungai. Akan tetapi, mereka harus mencari makanannya sendiri. Saat itu ada 2 ekor kambing. Kambing satu telah mencari makanan di sekitar. Akan tetapi, berjam-jam dia mencari makanan, tak kunjung juga ada makanan yang bisa dimakan. Rumput-rumput pun sudah mengering, jadi tidak enak untuk dimakannya. Dia berharap di seberang sungai ada rumput-rumput yang segar, yang bisa dijadikan makanan untuknya. Sementara kambing satunya lagi berada di seberang sungai. Dia pun merasakan yang sama dengan kambing yang satu, di mana rumput di seberang pun mengering, tidak enak untuk dimakan. Dia pun berharap di seberang sana ada rumput yang lebih segar. Pasti enak jika dijadikan makanan. Kayu yang menjulur pun bisa dijadikannya jembatan untuk menyeberangi sungai. Akan tetapi, kedua kambing tersebut pun berjalan bersamaan. Mereka pun bertemu di tengah sungai. Akan tetapi sepertinya mereka tidak ada yang mau mengalah. Hai kambing, pergilah. Mundurlah kau, biar aku duluan. Tidak bisa, aku yang duluan, kamu yang mundur. Sudahlah, kau yang mengalah. Di sana tidak ada rumput yang segar. Lebih baik kau yang mundur, kita cari di sana. Kau pikir di sini ada rumput yang segar? Di sini juga tidak ada. Lebih baik kamu saja yang mundur. Kita cari di sana. Di pelosok-pelosok sana pasti ada rumput yang segar. Aku tidak percaya padamu. Pasti kau belum teliti mencari makanan di sana. Di sana banyak daun-daun yang segar. Jadi, kau pasti belum menyusuri hutan-hutan di sana. Kau keras kepala sekali. Aku sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak ada satupun rumput yang enak dimakan. Jadi lebih baik aku yang ke sana, kamu mundur saja. Tidak, aku tidak akan mundur. Lebih baik kamu sajalah yang mundur. Sudahlah, nanti kalau kita temukan makanan, kita makan sama-sama. Tidak, kau saja yang mundur. Kau juga pasti tidak teliti. Di sana masih banyak daun-daun segar. Kau saja yang malas mencari. Kedua kambing tersebut pun melakukan perdebatan yang sengit. Mereka sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Mereka sama-sama mempertahankan egonya. Tidak ada yang mau turun ataupun mundur. Dan karena kondisi kayu pun yang sangat rapuh, dimuat dua kambing yang sedang bertengkar. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Akhirnya mereka pun terjatuh di sungai.
Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh keras kepala. Selain itu, jika ada perdebatan yang dirasa tidak terlalu serius, lebih baik kita mengalah demi keselamatan kita. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Ayam yang pandai. Ada seekor induk ayam bersama 2 ekor anak ayamnya. Mereka sedang kelaparan. Sang induk ayam pun mulai bingung bagaimana caranya mendapatkan makanan. Dia pun mulai mencari akal agar bisa mendapatkan makanan. Sabar anak-anakku, akan kucarikan kalian makanan. Tunggu sebentar. Induk ayam pun bingung. Di sekitarnya sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan. Sedangkan gandum letaknya ada di seberang sana. Pastilah sangat sulit bagi induk ayam, apalagi dia membawa anak-anaknya. Arus sungai sangatlah deras. Dia tak mampu untuk menyeberanginya. Ayam pun masih bingung, masih mencari keadaan sekitar tidak ada makanan. Kemudian datanglah seekor buaya. Wow, ada ayam-ayam. Makanan yang sangat enak. Aku akan memakannya. Buaya pun menghampiri ayam. Hai ayam-ayam, kalian datang tepat waktu. Perutku sangatlah lapar. Dalam hati ayam pun sebenarnya ketakutan. Apalagi dia membawa 2 ekor anak ayam. Pasti jika induk ayam dimakan, buaya juga akan memakan anak-anaknya. Sedangkan dia ingin menyelamatkan anak-anaknya. Ayam yang pandai pun mempunyai cara untuk mengelabuhi sang buaya. Hai buaya, aku memang sengaja datang ke sini. Aku ingin memberikan teka-teki kepadamu. Jika kau bisa menjawabnya, maka makanlah kami. Tapi jika kau tak bisa menjawabnya, kamu harus menyeberangkan kami sampai seberang sana. Hahaha, tentu saja aku bisa. Ayam pun sangat percaya diri bahwa buaya adalah hewan yang lamban pemikirannya. Jadi pasti dia tidak bisa menjawab pertanyaannya. Baiklah buaya, akan kuberi kau pertanyaan. Berapa jumlah gigimu? Buaya pun terkaget-kaget dengan pertanyaan ayam. Bagaimana mungkin dia bisa menghitung giginya? Kalaupun bisa, dia tidak bisa menjawabnya dengan cepat. Dia pasti malu harus menghitung dulu di depan ayam. Akan tetapi, dia pun masih bingung akan menjawab apa. Pikirannya yang lamban pun tidak bisa dengan cepat untuk mencari ide.
hingga akhirnya buaya pun menyerah. Sudah ayam, aku menyerah. Aku tidak tahu jumlah gigiku. Ya sudah, naiklah ke punggungku. Akan kuantarkan kalian ke seberang sana. Induk ayam bersama kedua anaknya pun diantarkan buaya ke seberang. Induk ayam bersama kedua anaknya sekarang sudah sampai di seberang, di mana di seberang sungai terdapat gandum yang sangat banyak, sehingga mereka tidak kesusahan untuk mencari makan. Buaya pun mengantarkan mereka. Hai ayam, aku sudah mengabulkan permintaanmu. Sekarang jawablah pertanyaanku, berapa jumlah gigiku? Ayam pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tidak tahu. Kemudian ayam pun berlari. Buaya pun sangat geram. Awas kau ayam, ternyata kau telah menipuku. Kau juga tidak tahu jawabannya. Ayam lari sebisanya sampai ke ladang gandum yang dia inginkan. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus rajin belajar agar kita bisa menjadi pandai. Karena kepandaian bisa menyelamatkan diri kita. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Persahabatan babi hutan dan rubah. Langit begitu cerah. Hewan-hewan di hutan pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tak terkecuali babi hutan. Babi hutan pun seperti biasa, dia menggosok-gosokkan taringnya ke batang pohon. Hal ini bertujuan agar kelak jika dia bertemu dengan musuhnya, dia bisa melawan dengan taringnya. Apabila taringnya tidak digosok setiap hari, maka tidak akan setajam ini. Dan di saat babi hutan menggosok-gosokkan taringnya, datanglah seekor rubah. Rubah adalah hewan yang bersahabat dengan babi hutan. Saat itu rubah pun menyapa babi hutan. Hai babi hutan, apa yang sedang kau lakukan? Hai rubah, seperti biasa, aku menggosok-gosokkan taringku ke pohon ini. Aku heran, kenapa kau selalu menggosokkan taringmu setiap hari? Iya, karena nanti jika aku bertemu dengan musuhku, aku sudah siap. Dan taringku pun tajam, sehingga mereka bisa kalah saat melawanku. Tapi babi hutan, aku rasa itu hal yang sia-sia. Kenapa sia-sia rubah? Lihatlah, kamu sebulan sekali saja belum tentu bertemu dengan musuhmu. Sedangkan kau lakukan itu setiap hari. Itu kan hanya sia-sia belaka. Oh, tidak rubah. Semuanya itu bermanfaat. Mana mungkin jika aku tidak menggosok-gosokkan tiap hari, maka akan tumpul. Dan jika nanti suatu saat tak terduga aku bertemu dengan musuhku, bagaimana keadaanku? Tak mungkin kan? Ketika aku bertemu dengan musuhku, tiba-tiba
aku menggosok-gosokkan taringku. Nanti saat aku menggosokkan taringku, dia bisa menyerangku dan aku menjadi kalah. Betul juga katamu. Aku tidak berpikir sejauh itu. Hahaha, tidak apa-apa Rubah. Yang jelas, segala sesuatu harus kita persiapkan sedini mungkin. Jika tidak, nanti hasilnya pun tidak bisa maksimal seperti sekarang. Begitu. Baiklah babi hutan, mulai sekarang aku akan berlatih lari setiap hari, supaya nanti jika ada anjing yang mengejarku, aku bisa berlari kencang. Tidak seperti sekarang, aku hanya bermalas-malasan saja karena sekarang jarang sekali ada anjing di hutan. Jadi aku pun bersantai ria. Hehe, betul sekali itu Rubah. Mulai sekarang, mari kita olahraga bersama, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk menghadapi masa depan. Rubah pun tersadar, dan mulai dari sekarang, Rubah dan babi hutan pun berlatih tiap hari. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mempersiapkan segala sesuatu sedini mungkin, karena kita tidak tahu apa tantangan yang ada di depan sana. Jadi kita harus persiapkan sejak sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Iri hati ayam pada persahabatan bebek dan angsa. Pagi yang cerah. Seperti biasa, bebek dan angsa pun sedang bersengkrama bersama. Mereka bersahabat sejak dulu. Hei bebek, sedang apa kamu? Hai angsa, seperti biasa aku sedang menghirup udara segar. Di sini memang udaranya sangat segar. Selain itu, kita bisa mencari makanan di sekitar sini. Betul sekali, bebek. Aku sangat suka berada di sini. Dan lebih bahagia lagi karena aku memiliki teman sepertimu. Apalagi aku pun sangat bahagia memiliki teman sepertimu. Kau tidak pernah jahil, dan kau selalu mengerti apa adanya diriku. Semoga pertemanan kita langgeng sampai kapanpun. Betul bebek, aku pun berharap demikian. Aku sangat bahagia punya teman sepertimu. Semoga tidak ada yang mengganggu persahabatan kita. Iya angsa, semoga tidak ada yang mengganggu persahabatan kita. Mereka pun sangat bahagia. Dan ternyata dari kejauhan ada ayam yang mengamati mereka. Ayam sangat tidak suka dengan keakraban bebek dan juga angsa. Dia merasa iri karena dia tidak memiliki teman. Dia tidak memiliki sahabat seperti bebek dan angsa. Akan tetapi, iri hati ayam tersebut bukanlah ingin ikut bersahabat dengan mereka. Dia justru ingin menghancurkan persahabatan mereka. Dia pun mencari ide agar bisa menghancurkan persahabatan mereka. Aku tidak suka jika mereka terus berteman. Aku harus bisa menghancurkannya.
Haha, aku tahu bagaimana caranya. Ayam pun pergi dengan berbagai akal liciknya. Keesokan harinya, bebek pun bertelur sangat banyak. Dan di dekat bebek ada angsa yang menemaninya. "Wow, bebek, telurmu banyak sekali." Iya angsa, aku senang sekali telurku banyak. Nanti banyak lagi yang akan menemaniku. Aku juga senang. Nanti ada bebek-bebek kecil yang manis sepertimu. Mereka pun gembira. Dan kemudian tak selang beberapa lama, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Ayam yang mengetahui bahwa bebek sedang bertelur, akhirnya dia pun mulai melaksanakan rencana untuk menghancurkan persahabatan bebek dan angsa. Haha, ini saatnya aku menghancurkan persahabatan mereka. Tak disangka, ayam begitu jahat. Dia menghancurkan telur-telur bebek. Kemudian, ayam pun membentuk jejak kaki seperti jejak kaki angsa. Dari kejauhan, bebek pun melihat perbuatan ayam kepada telur-telurnya. Bebek pun sangat sedih. Dia ingin marah tetapi dia tahan. Keterlaluan sekali ayam. Kenapa dia jahat sekali melakukan itu? Kemudian bebek pun menghampirinya. Apa yang kau lakukan? Kenapa telur-telurku seperti ini? Hai bebek, lihatlah telur-telurmu seperti ini. Ini semua adalah perbuatan angsa. Lihatlah jejak kakinya. Bebek pun hanya diam, mengetahui bahwa ini semua adalah perbuatan ayam. Dia tahu rencana ayam. Kemudian datanglah angsa. "Ada apa? Sepertinya ada yang memanggilku." Dialah bebek yang telah menghancurkan telur-telurmu. Lihat saja jejak kakinya. Ini adalah jejak kaki angsa. "Tidak bebek, aku tidak melakukannya." Jangan berbohong kau angsa. Ini jelas-jelas jejak kakimu. "Tidak, aku tidak berbohong. Mana mungkin aku menghancurkan telur sahabatku sendiri." Kemudian bebek pun mengatakan kepada mereka berdua, Aku tahu siapa yang melakukannya. Dan tidak mungkin angsa. Siapa bebek? Tapi ini jelas jejak kaki angsa. Tidak, dari tadi aku melihatmu ayam. Kau yang telah melakukannya. Dan kau juga yang membuat jejak kaki angsa ini. ayam pun sangat malu dengan perbuatannya yang telah diketahui oleh bebek. Dia pun akhirnya meninggalkan mereka berdua dan kabur. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa janganlah bersikap iri hati kepada siapapun. Dikarenakan dengan kita mempunyai sikap iri hati, itu hanya akan menyiksa diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.